Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifatul Ulfa, NIM 059 dari kelas 6 di MBS. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha SKBI tentang makanan yang berjudul The Jajan Dimsum. Ini merupakan gambar produk kami. Kemudian ini slide perkenalan. Kemudian visi misi perusahaan. Visi perusahaan: 1. Menjadikan pelopor makanan sehat kekinian. 2. Menjadikan salah satu produk makanan kuliner yang layak dikonsumsi oleh konsumen. 3. Menjadikan produk kuliner yang dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Kemudian misi perusahaan: mengutamakan kualitas produk, selalu mencari solusi terbaik demi kemajuan penjualan, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, memberikan inovasi makanan sehat dengan olahan daging. Tujuan dan manfaat. Tujuan perusahaan: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Menciptakan laba yang memadai. 3. Menjadi salah satu produk makanan yang digemari oleh banyak orang dari semua kalangan. Berharap dapat membuka cabang di beberapa daerah lainnya. Manfaat perusahaan: manfaat di bidang ekonomi, itu keuntungan yang didapat cukup besar. Manfaat bagi pemilik: menjadikan pengalaman dalam berbisnis. Manfaat bagi masyarakat: bisa dijadikan sebagai peluang lapangan pekerjaan. Aspek pasar dan pemasaran. Deskripsi produk. Dimsum merupakan makanan cepat saji, tidak membutuhkan waktu lama untuk mengkonsumsinya, yaitu dengan cara dikukus ataupun digoreng. Dimsum ini sangat cocok dikonsumsi untuk seseorang yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk memasak. Dimsum ini terbuat dari bahan yang fresh dan tanpa ada pengawet sedikit pun. Dimsum ini memiliki banyak varian rasa, dan dimsum ini tentunya sudah halal untuk dikonsumsi. Nantinya akan ada penyajian yang dimakan secara langsung atau dibungkus dimakan di rumah. Hari dan jam operasionalnya yaitu hari Senin sampai Minggu, bukanya mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Profil perusahaan. Bidang usaha: bisnis kuliner. Jenis produk yaitu makanan cemilan. Lokasi usaha berada di pusat kota Salatiga dengan cara menyewa ruko yang kosong. Untuk harga sendiri per porsinya 15.000. Variasi produk. Dimsum di toko kami mempunyai 2 varian, yaitu dimsum daging ayam dengan cara digoreng dan dikukus. Yang kedua yaitu dimsum udang digoreng dan dikukus. Ini merupakan logo dari toko kami. Arti The Jajan Dimsum merupakan nama produk kami. Kemudian ada kata tasty and delicious, memiliki arti enak dan lezat. Garis lingkar 2 warna hitam itu melambangkan semoga produk kami bisa sampai di seluruh kota lainnya. Kemudian gambar melambangkan dimsum yang sedang dimasak. Slogan atau tagline dari produk kami yaitu tasty and delicious, yang memiliki arti enak dan lezat. Berarti melambangkan rasa dimsum kami memiliki rasa yang enak dan lezat. Dimsum ini sudah halal dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Gambar tersebut menunjukkan kemasan produk dimsum yang dimakan di tempat dan dibungkus. Untuk tempat penyajiannya, dimsum yang makan di tempat itu menggunakan kelakat bambu. Untuk yang dibungkus itu menggunakan kardus. Manfaat dimsum yaitu mencegah penyakit kanker, membuat kulit, kuku, dan rambut lebih sehat, membantu menguatkan tulang. Kemudian survei pasar. Pertama ada target pasar. Targetnya itu seluruh kalangan menengah ke bawah hingga ke atas, semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa, seluruh warga di sekitar lokasi usaha. Rencana lokasinya bertempatan di pusat kota Salatiga dengan cara menyewa ruko yang kosong. Kemudian peluang bisnis, lokasi tersebut belum ada yang menjual makanan yang mirip dengan dimsum sehingga bisa menjadi daya tarik konsumen untuk mencoba membeli. Kemudian pelaku bisnis, makanan yang kami jual berbahan dasar dari dimsum ini cocok dijadikan ide jualan untuk semua kalangan. Kemudian tren, terkait dengan tren, pasar kami ke semua kalangan. Maka ini kami mencoba mengikuti perkembangan zaman.
Untuk kompetitor, makanan ini mempunyai keunikan yang spesifik sebagai makanan kekinian, murah dan memiliki rasa yang berbeda saat dimakan. Strategi pemasaran. Yang pertama, penyebaran informasi secara langsung. Dilakukan dengan cara menggunakan relasi dari kerabat terdekat untuk mempromosikan produk kami ke orang banyak secara personal dari mulut ke mulut. Yang kedua, yaitu penyebaran informasi tidak langsung. Dilakukan dengan cara pembuatan dan penyebaran brosur atau pamflet atau penempelan poster. Semakin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin mudah untuk didapatkan. Jadi sudah hal lumrah jika memanfaatkan internet sebagai media promosi. Media promosinya yaitu bisa menggunakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu juga kita dapat melakukan promosinya melalui Grab atau Gojek. Analisis SWOT. Kekuatan, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, kualitas rasa dimsum yang lezat, bahan yang digunakan untuk produksi bergizi dan aman untuk dikonsumsi, harga murah dan terjangkau. Kelemahan, produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil, makanan yang tidak mengandung bahan pengawet cenderung akan cepat basi. Kemudian peluangnya, penjual produksi masih jarang ditemui di sekitar produsen dari berbagai daerah sehingga memperluas daerah penyebaran produk. Mudahnya akses media sosial bisa menjadi peluang untuk menjual produk secara online. Kemudian ancamannya, adanya pesaing usaha karena pembuatan produk mudah dan bahannya juga mudah ditemukan. Adanya produk yang sejenis sebelumnya telah beroperasi terlebih dahulu. Aspek teknis dan produksi. Bahan baku untuk pembuatannya yaitu tepung tapioka, dada ayam, udang, kulit pangsit, minyak wijen, saus tiram, dan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian peralatan dan perlengkapannya yaitu gerobak, etalase, banner, kompor, panci kukusan, deep fryer, tabung gas, serbet dan celemek, lemari pendingin, pisau, telenan, sendok dan garpu, meja dan kursi, peralatan kebersihan, dan lain-lain. Untuk proses produksi, yang pertama siapkan semua bahan-bahannya, kemudian blender daging ayam yang telah disiapkan, masukkan ayam ke baskom ditambah dengan bumbu-bumbu, diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata, dibuat dimsumnya dengan membungkus daging dengan kulit pangsit, kukus hingga matang. Dimsum yang telah dikukus bisa dilapisi dengan tepung panir untuk yang digoreng. Setelah itu digoreng hingga kecoklatan. Aspek finansial. Untuk investasinya seperti di gambar, total biaya investasinya yaitu 12.575.000. Kemudian biaya operasionalnya totalnya selama 1 bulan yaitu 8.007.500, untuk per tahunnya 96.090.000 rupiah. Penyusutan yaitu 2.515.000 rupiah. Kemudian pendapatannya satu hari jika laku 50 box dikali harganya 15.000 yaitu 750.000. Jika 1 bulan berarti 22.500.000. Jika 1 tahun berarti 270 juta. Kemudian laporan laba rugi. Aliran kas masuk yaitu laba setelah pajak plus penyusutan totalnya 173.910 rupiah. Kemudian NPV atau Net Present Value, proyeksi investasi layak diterima yaitu sebesar 346.014.000 rupiah. Kemudian payback period yaitu dana yang diinvestasikan sebesar 12.575.000 rupiah akan memperoleh pengembalian dalam waktu 27 hari. Jadi bisnis ini layak dilakukan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.